Sejarah seringkali ditulis sebagai kisah pengkhianatan atau kepahlawanan, namun ada tragedi yang tidak bisa dipahami dengan dua kata itu saja. Pembantaian klan Uchiha bukan sekedar aksi kriminal, ia adalah klimaks dari konflik politik yang perlahan membusuk, ketidakpercayaan, marginalisasi, dan ketakutan yang tidak pernah diselesaikan. Dan di tengah pusaran itu, berdiri seorang remaja jenius, Itachi Uchiha, seorang anak yang dipaksa memilih antara keluarga dan stabilitas negara. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ia benar atau salah, tetapi mengapa sistem membuat pilihan itu seolah menjadi satu-satunya jalan. Untuk memahami tragedi klan Uchiha, kita harus berhenti melihatnya sebagai konflik personal. Ini bukan sekedar soal ambisi klan atau keputusan individu. Ini adalah persoalan struktur kekuasaan. Konoha dibangun oleh dua figur besar, Hashirama Senju dan Madara Uchiha. Sejak awal, desa itu lahir dari kompromi dua kekuatan yang sama kuatnya, namun tidak pernah benar-benar saling percaya. Ketika Madara memilih jalan berbeda dan meninggalkan desa, warisan kecurigaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tertanam diam-diam dalam memori penduduk Konoha. Lalu terjadilah serangan Kyuubi. Secara rasional, tidak ada bukti terbuka bahwa klan Uchiha berada di baliknya. Namun secara politis, kecurigaan tidak membutuhkan bukti kuat. Ia hanya membutuhkan kemungkinan. Karena Sharingan dikenal memiliki kemampuan mengendalikan biju, maka secara otomatis Uchiha menjadi tersangka implisit. Disinilah negara mulai bergerak. Relokasi klan ke pinggiran desa disebut sebagai langkah keamanan. Namun secara sosiologis, itu adalah bentuk isolasi terstruktur. Mereka tidak lagi berada di jantung kehidupan politik Konoha. Mereka ditempatkan di luar pusat, secara geografis dan simbolis. Isolasi geografis selalu memiliki makna politik. Ia mengirim pesan tanpa kata. Kalian berbeda, kalian diawasi. Kemudian datang kebijakan yang tampak seperti kepercayaan. Uchiha diberi posisi sebagai kepolisian militer Konoha. Sekilas itu terlihat sebagai penghormatan. Namun jika ditelaah lebih dalam, itu adalah strategi pembatasan yang elegan. Dengan menempatkan Uchiha sebagai penegak hukum internal, mereka diberi tanggung jawab menjaga ketertiban warga, tetapi secara simultan dijauhkan dari jabatan strategis seperti Hokage atau Dewan Penasihat. Mereka menjadi pengawas, tetapi tidak pernah menjadi pengambil keputusan. Dalam teori politik, ini disebut kooptasi, memberi kelompok potensial oposisi posisi formal, namun tanpa akses nyata ke pusat kekuasaan. Akibatnya, ketidakpercayaan menjadi dua arah. Dari sisi pemerintah, Uchiha dipandang sebagai ancaman laten. Dari sisi Uchiha, desa yang mereka bantu dirikan tidak pernah benar-benar mempercayai mereka. Ketika suatu kelompok terus-menerus diposisikan sebagai risiko, identitas mereka perlahan berubah. Mereka tidak lagi merasa sebagai bagian dari sistem, melainkan sebagai pihak yang diawasi oleh sistem. Dan sejarah menunjukkan satu pola konsisten. Ketika dialog tertutup dan partisipasi politik dibatasi, radikalisasi mulai tumbuh di ruang-ruang sunyi. Rencana kudeta yang muncul di kalangan Uchiha bukanlah ledakan spontan. Ia adalah akumulasi panjang dari marginalisasi, rasa tidak diakui, dan keyakinan bahwa jalur institusional sudah tidak lagi tersedia. Konflik ini tidak lahir karena satu keputusan. Ia lahir karena ketidakpercayaan yang dibiarkan membusuk terlalu lama. Dan ketika ketidakpercayaan menjadi fondasi hubungan antara negara dan warganya, tragedi hanya tinggal menunggu waktu. Di titik ini, masuklah figur penting, Danzo Shimura. Danzo mewakili paradigma politik realis, stabilitas negara di atas segalanya. Dalam logika ini, potensi ancaman harus dieliminasi sebelum ia tumbuh, bukan dinegosiasikan, bukan dipahami, tetapi dihapus. Bagi Danzo, kudeta Uchiha bukan masalah internal, ia adalah ancaman eksistensial yang bisa memicu perang saudara, bahkan perang antar desa. Disinilah politik ketakutan bekerja, ketakutan menyempitkan pilihan, ketakutan membenarkan tindakan ekstrim. Dan ketika rasa takut menjadi fondasi kebijakan, kekerasan hampir selalu tampil sebagai solusi. Di titik ini, Itachi berada di persimpangan yang tidak manusiawi. Ia adalah anggota Anbu, ia adalah anak dari pemimpin klan, ia adalah kakak bagi Sasuke, dan ia juga seorang pasifis yang membenci perang. Pilihan yang diberikan kepadanya bukanlah pilihan bebas. Ia dipaksa menerima premis bahwa jika kudeta terjadi, ribuan orang akan mati. Maka tragedi itu dipersempit menjadi kalkulasi utilitarian, mengorbankan satu klan untuk menyelamatkan satu desa. Ini adalah logika klasik filsafat politik, mengorbankan sebagian demi keselamatan mayoritas. Namun dilema Itachi jauh lebih kejam. Ia harus menjadi algojo bagi darahnya sendiri. Keputusannya bukan sekedar tindakan militer, itu adalah penghancuran identitasnya sendiri.
Tragedi Uchiha bukan hanya tentang Itachi, ia adalah kegagalan institusional, kegagalan komunikasi antara klan dan pemerintah, kegagalan kepemimpinan untuk mencari rekonsiliasi, kegagalan sistem yang lebih memilih solusi cepat daripada dialog sulit. Jika konflik itu diselesaikan dengan transparansi dan negosiasi, mungkin sejarah akan berbeda. Namun politik seringkali memilih stabilitas jangka pendek dibanding keadilan jangka panjang, dan Itachi menjadi alat dari pilihan itu. Pada akhirnya, Itachi tidak diingat sebagai pahlawan, tapi ia juga bukan seorang penjahat. Ia adalah korban dari struktur kekuasaan yang menempatkan loyalitas negara di atas kemanusiaan individu. Tragedi klan Uchiha mengajarkan satu hal penting: ketika negara gagal membangun kepercayaan, ketika ketakutan mengalahkan dialog, maka keputusan terkejam pun bisa terlihat rasional. Dan mungkin itulah tragedi terbesar, bukan bahwa pembantaian itu terjadi, tetapi bahwa ia dianggap perlu.